Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel di Haifani Official. Nah, pada kali ini saya akan membahas yaitu penerapan multi client dengan single server. Nah, jadi di sini cara kerjanya klien 1 dapat mengirim pesan ke klien 2. Antara kedua klien ini dapat membalas pesan yang satu dengan yang satunya lagi, dan peran dari si server ini menampung semua chat yang dikirim dari klien 1 dan dari klien 2. Nah, bagaimana proses membuat programnya? Yuk langsung saja simak pembahasannya. Nah, pertama kita buka yaitu Sublime Text untuk audio. Nah, shortcutnya sudah saya buat pada line pertama yaitu import java.io. Di sini artinya merupakan fungsi untuk memasukkan data dan mengeluarkan data. Jadi dia ada input, ada output. Nah, di sini ada import java.net yang artinya merupakan perintah program berisikan kelas-kelas yang memperbolehkan program lain untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, di sini ada nama kelasnya yaitu chat server multi. Kemudian ada private static. Private static ini merupakan kelas yang memiliki ciri khas untuk diterapkan untuk server. Kemudian ada static final dengan tipe data integer port 1, 2, 3, 4. Kemudian ada public static void main. Sini merupakan kelas utama. Kemudian system.out.println. Nah, di sini ada opening port. Opening port ini semua hanyalah tampilan dari outputnya. Ini bisa kita ganti. Kemudian try. Dia ada percobaan new server socket port. Ini mengambil dari integer portnya. Kemudian catch-nya ada system.out.println unable to attack to port. Catch ini akan menampilkan output unable, artinya tidak terhubung, kemudian keluar dari programnya. Do, di sini ada perulangan do while. Do socket client serve sock.accept. Kemudian ada client handler sama dengan new client handler. Nah, while true artinya bernilai benar. Kelas client handler, kemudian ada private-nya client, ada private buffer reader in, private print writer out. Kemudian pada line selanjutnya ada public client handler, ada socket, kemudian client sama dengan socket. Di sini melakukan try lagi percobaan. In sama dengan new buffer. Ini untuk menampung dari si client output yang dikirimkan. Kemudian ada public void run. Ini untuk runnya, untuk menjalankan. Kemudian ada try, received. Received ini nama variabel. In read line. Read line ini dia akan baca line yang dari kelas si client, kemudian akan di print lagi received-nya. Kemudian ada echo ini merupakan output yang nantinya akan menampilkan received dari si kliennya. Kemudian while dia ada catch a.print stack trace. Finally dia artinya terakhir melakukan percobaan lagi menggunakan if client tanda seru sama dengan 0, kemudian di print closing down connection. Ini artinya udah ditutup connectionnya, kemudian kliennya terclose karena servernya tertutup. Kemudian untuk si program si kliennya, dia di sini ada import java.io. Ini tetap sama dengan kelas lainnya atau kelas server tadi. Dan ada import java.net. Di sini nama kelas yaitu chat client multi. Kemudian private staticnya init address host. Kemudian ada private static final.
integer portnya tetap sama pada kelas server sebelumnya, yaitu 1 2 3 4. Kemudian soketnya link, kemudian buffer readernya in, print writernya out. Di sini print writer tadi terdapat di kelas server dan buffer readernya terdapat di kelas server juga. Kemudian dia menggunakan keyboard. Nah, pada public static void main dia melakukan percobaan lagi, host sama dengan init address. Dia mengambil localhost, kemudian link sama dengan new socket. Dia ada host, kemudian portnya tadi 1 2 3 4. Kemudian di in dia menginputkan yang akan kita kirim ke klien satunya lagi. Kemudian out, dia akan terprint dari yang kita ketikkan. Kemudian keyboard ada string message ini pesan, respon, dia direspon. Dia melakukan perulangan do while system.out.println. Kemudian di sini ada perintah yaitu enter message, tekan pesan, quit to exit. Jika kita menekan exit, dia maka akan keluar. Nah, message dia menggunakan keyboard dan .readln, dia akan dibaca oleh si server nanti. Kemudian out.println ini dia akan menampilkan pesan secara berbaris, tidak ke samping. Kemudian message dia akan merespon dari in tadi. In dia merupakan input stream reader dan system.out.println nya dari si respon. Kemudian while, jika kita mengetikkan quit maka dia akan keluar. Kemudian catch system.out.println host ID not found. Ini hostnya ini yaitu si server. Jika kita tidak mengcompile server terlebih dahulu, maka si kelas chat client ini tidak dapat dilakukan komunikasi. Kemudian bagaimana cara melakukan komunikasinya? Langsung saja kita lakukan compile. Program sebelumnya sudah saya simpan pada sebuah folder kelas sebelumnya harus sama dengan folder dari chat client server dan chat kliennya. Kemudian kita pilih git bash here. Langsung saja kita ketikkan java c, namanya yaitu tadi chat, tidak pakai spasi, server multi.java. Kemudian kita ketikkan java chat server multi, kita enter, maka dia akan muncul opening port. Ini merupakan outputnya nanti. Nah, kita minimize saja. Kemudian kita pilih ke git bash here lagi. Kita akan melakukan compile untuk si kelas kliennya. Kemudian kita tekan java c chat client multi.java. Kemudian java chat client multi, kita enterkan saja. Maka di sini akan ada enter message. Enter message yaitu kita misal mengetikkan pesan yaitu halo, maka pada si kelas servernya akan menampung pesan yang kita kirimkan. Misal kita satu lagi membuat klien untuk biar komunikasi klien yang pertama dengan klien yang kedua. Langsung saja kita panggil enable to port attack. Ini berarti servernya sudah digunakan. Kemudian kita pilih yang ke git bash here-nya, kita gunakan yang chat client multi. Nah, di sini komunikasinya bisa terjalin. Nah, kelas ini, sorry guys, ini untuk kelas server yang sebelah kanan dan yang kiri atas klien pertama. Nah, pada kelas
klien yang pertama dapat mengirimkan pesan untuk kelas klien yang kedua. Nah, riwayat chat dari kedua klien ini akan tertampung pada si single server ini. Nah, tujuan dari single server ini yaitu untuk memberi akses untuk dapat klien 1 dan klien 2 ini melakukan proses pengiriman pesan atau chatting. Nah, apabila tidak ada kelas server, maka proses chatting ini tidak dapat dilakukan antara klien yang pertama dengan klien yang kedua. Nah, pada klien pertama menanyakan apa kabar, dan yang klien kedua menjawab alhamdulillah baik. Nah, percakapan antara kedua klien ini akan tertampung pada si kelas server. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai penerapan multi client dengan menggunakan single server pada kali ini. Jika kalian menyukai